Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan terus belajar dan belajar mengenal firman-Mu dengan benar, supaya ketika ada fakta, ada iblis yang mengintimidasi hidup kami, Tuhan, kami tidak mau lagi, Tuhan, untuk jatuh, untuk kami terus hidup dalam keterpurukan. Tapi kami tetap percaya, Tuhan, bahwa di masa-masa kami menantikan segala sesuatu yang indah pada waktunya, Engkau sudah punya satu rencana yang besar di depan, Tuhan. Itu sebabnya kami hari-hari ini butuh semangat, kami butuh firman, butuh vitamin yang bisa membuat kami tetap kuat sampai kami melihat semua kehendak Bapak terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, pagi tetap semangat ya. Pagi-pagi sudah breakfast dulu firman, supaya saudara sepanjang hari ini hatinya ndak galau ya. Saya hari ini juga sebentar mau pelayanan di penjara, makanya saya sudah siap-siap. Saya sudah, setelah selesai live ini saya pasti akan kabur kabur untuk langsung berangkat, ndak ada waktu juga ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini adalah dimana kita lagi masa-masa penantian. Itu sebabnya hari-hari ini kita harus tetap semangat ya. Saudara dan saya tidak boleh hidup di dalam keterpurukan. Kita semua lagi menantikan apa yang lagi kita nantikan hari-hari ini, yaitu janji Tuhan ya. Pemulihan segala sesuatu indah pada waktunya, dan kita semua akan keluar lebih dari pemenang. Selain pemikiran tiga hal itu, kita nggak boleh ada dalam pemikiran kita, misalnya keadaanmu makin susah ya. Memang faktanya kacau balau, faktanya hari ini engkau semakin sulit, keuangan sulit ya, usaha sepi. Dan saya melihat beberapa orang yang hari-hari ini memang benar-benar kalau nggak berharap sama Tuhan, kita semua ini ngalami benar-benar titik resesi ya. Orang banyak bilang gini, Bu, sekarang usaha ya, dulu yang namanya seperti pertokoan ya, kayak kalau di Surabaya Pasar Atom, di Jakarta Mangga 2 ya, dimanapun mereka bilang semua rata-rata itu pembeli banyak, Bu Eli. Tapi hari ini pembeli aja sepi, Bu Eli. Yang mau beli aja ndak ada. Ternyata semua orang hari-hari ini apa yang laku ya, khususnya mbak-mbak saya juga. Setiap hari liatin yang namanya apa saudara, online ya, dimana di TikTok online itu murah meriah ya, barangnya juga bagus, bisa direview lagi ya. Itu sebabnya semua perubahan zaman ini bisa berubah. Siapa yang nyangka ya, gedung-gedung pencakar langit bakal ditinggal, bakal kosong semuanya nantinya, karena orang sudah ambil ya kerja dari rumah untuk menghemat biaya, untuk menghemat semua biaya produksi. Kita semua nggak tahu loh, dengan kemajuan zaman ini nanti semua pola hidup ini ke depan ini akan berubah, dan banyak orang yang kena dampaknya nanti. Orang yang nggak bisa bisnis online dan sebagainya, mereka nanti bagaimana nasib mereka? Makanya hari-hari ini yuk kita semua sebagai anak Tuhan ndak usah takut, setia aja. Karena yang kita hari ini setia menantikan itu bukan menantikan waktunya manusia. Kalau orang tanya sama hidup saya, Bu Eli capek ndak setia menantikan suami yang pulih ya, seperti Teletubbies gitu ya. Dalam hidup saya, kalau menantikan manusia saya capek, jujur. Kalau menantikan hasil saya capek. Tapi kalau saya menantikan waktunya Tuhan, yang saya sadar
bahwa waktunya Tuhan itu karena semua nanti janji-janji Tuhan ya, lebih dari pemenang, segala sesuatu indah pada waktunya, segala sesuatu indah lebih dari pemenang, janji Tuhan yang begitu banyak. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Di luar itu kita tidak boleh berpikir tentang buruknya kenyataan hidup. Semua masa yang sukar kita pasti sebagai anak Tuhan, dampak pasti ada. Tapi yang boleh kita pikirkan di dalam kehidupan sebagai orang benar, kita nggak boleh berpikir bahwa setiap resesi, masalah itu bencana. Nggak boleh, saudara. Tapi apa yang perlu kita pikirkan, tetap pikirkan hari ini. Firman Tuhan mengajak bahwa pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Artinya yang dipikirkan Tuhan tidak apa-apa. Apa yang aku lihat buruk hari ini cuman perkara waktu dan aku sedang diuji mentalku. Kalau mentalku sudah mentalnya pemenang, ya, mental dimana kita adalah mental anak-anak Tuhan yang tangguh, maka iblis tidak akan bisa menggoyahkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kenapa di masa penantian banyak anak Tuhan yang gagal? Karena rasa percaya mereka kepada Tuhan mulai berkurang, mulai kendor, mulai tawar hati. Kenapa? Karena fakta yang terjadi itu mengendalikan hidup saudara tanpa saudara sadari. Jujur, hari ini kalau kita tidak mengerti firman, maka fakta akan mengendalikan hidup saudara dan saya. Masalah akan mengendalikan hidup saudara dan saya. Sementara Tuhan tetap berkata pada pagi ini, nak, sesulit-sulitnya orang benar, tetaplah aman. Sesulit-sulitnya orang benar, walaupun aku kelihatannya sedang diam, tertidur, tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan hidupmu, tapi aku tahu jelas kapan waktu yang tepat untuk aku meredakan badai hidupmu menjadi reda, teduh sekali, dan tenang. Itu perintah Tuhan. Makanya hari ini kita tetap aja setia di dalam masa penantian. Toh masa penantian ini bukan untuk melihat perkara yang sia-sia. Semua masa-masa penantian ini untuk menikmati perkaranya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi sekali lagi tetaplah semangat di masa penantian. Kita ada di ruang tunggunya Tuhan ya. Setiap kali saya selalu berkhotbah gini, hari-hari ini kita ini ada di ruang tunggunya Tuhan. Bukan di ruang tunggunya siapa-siapa, tapi ada di ruang tunggunya Tuhan. Tinggal Tuhan itu panggil kita. Misalnya kita lagi menantikan pemulihan keuangan, pemulihan rumah tangga, kita lagi menantikan pemulihan tentang anak-anak, ya, pekerjaan, masa depan, semuanya. Kita lagi di ruang tunggunya Tuhan. Tapi kita tidak perlu takut, karena dalam ruang tunggunya Tuhan, selalu yang punya kedaulatan, perlindungan, berkat, itu tetap disediakan. Tuhan tetap memelihara orang-orang yang ada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Makanya kalau kita hari ini ada di ruang tunggunya Tuhan, saudara tetap aman, dipelihara tiang awan, tiang api, ya, yang namanya mana Tuhan pasti sediakan, sehingga saudara tidak akan pernah kelaparan, saudara tidak akan pernah mengalami keadaan yang hari ini sangat memalukan. Nggak mungkin, saudara. Yang namanya ruang, ya, kalau saudara pikir bukan hanya jawaban doa lo yang ada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Apa, saudara? Termasuk kematian. Ya, kalau saudara lihat keadaan hidup kita itu kayak ada di waiting listnya Tuhan. Kita semua ada waiting listnya. Ada waktunya kita satu persatu akan dipanggil. Mana yang hari ini sudah waktunya pulang ke rumah Bapak. Ya, kemarin ada orang yang konseling, dia bilang gini, Bu, hidup saya ini tidak mudah. Hidup saya hari ini benar-benar ngalami keadaan yang sulit. Ya, suami meninggal, anak meninggal. Hari ini apa yang saya alami, saya rasanya sudah tidak punya masa depan. Saya rasanya benar-benar, Tuhan, kenapa suami itu baik, ya,
anak yang meninggal juga baik, cinta sama Tuhan. Kami sekeluarga ini benar-benar keluarga yang cinta Tuhan. Tapi satu persatu selang waktu cuman berapa tahun, suami anak saya tiba-tiba meninggal dalam usia yang muda. Dan saya cuma bisa berkata, Bu, kehidupan itu miliknya Tuhan. Kalau ibu masih diberi kesempatan hari ini masih bernafas, berarti tugas kita di dunia belum selesai. Suami dan anakmu sudah selesai, dia ada di dalam ruang tunggunya Tuhan, dan dia sudah masuk ke dalam kekekalan. Sementara kita yang ada di dunia, kita ada di waiting list, ya kita juga ada di ruang tunggunya Tuhan. Yang pasti kalau kita masih ada nafas, Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika aku masih hidup di dunia ini, maka aku hidup itu harus berbuah, menghasilkan buah. Yang penting yuk kita baca dulu ayatnya. Di Mazmur 25 ayat 2-3. Apa yang harus kita lakukan di masa penantian sementara kita lagi menantikan perkaranya Tuhan yang besar. Ketika orang bertanya, capek enggak? Saya enggak pernah capek. Karena apa? Hari ini saya punya semangat. Saya tahu masa penantian saya tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Sekalipun rentang waktunya cukup panjang. Orang pasti berpikir 13 tahun itu capek, panjang, pusing 7 keliling, stres, depresi, kecewa. Tapi enggak. Hari ini di masa penantian hidup saya tetap punya semangat, saya tetap punya pengharapan. Karena saya tahu pengharapan saya di dalam Tuhan. Hasil akhirnya tidak akan pernah mengecewakan, memalukan hidup saya dan seisi rumah saya. Bahkan saya terlalu percaya apa yang menjadi hasil akhir nanti happy ending, kemuliaan, kemenangan, indah, itu yang terjadi. Yuk kita baca Mazmur 25 ayat 2-3. Allahku, kepadamu aku percaya. Ya, lihat hari ini tidak ada jalan lain. Kita harus percaya kepada Tuhan, bukan kepada fakta. Kalau melihat fakta kita kecewa, tapi kalau kita melihat Tuhan, kita akan berjalan dengan kelegaan demi kelegaan, bukan berjalan dengan beban berat demi beban berat. Sehingga saudara tidak akan lihat terobosan. Makanya pentingnya punya mental move on dari setiap masalah. Hanya Tuhan yang akan membuat kuasa Tuhan itu akan bekerja nanti. Ya, lihatlah, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuhku beria-ria di atasku. Kita percaya bahwa kalau Tuhan yang kita percayai, kita tidak akan dipermalukan. Musuh kita tidak akan selamanya ada di atas angin, atas penderitaan kita. Lihat ya, ya semua orang yang menantikan engkau, diulang lagi, tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ayat ini mengingatkan saya ketika waktu saya sakit hati, saya jengkel dengan orang yang nyakiti hidup saya. Hari itu Tuhan cuman bilang gini, Eli, ndak usah terpancing emosi. Kamu percaya ndak? Apa yang direka-rekakan orang yang jahat itu ndak akan pernah nanti mempermalukan engkau. Aku pembelamu ketika engkau percaya, dan engkau ndak akan lihat musuhmu terus beria-ria di atas rumah tanggamu. Tapi engkau akan lihat orang yang berbuat khianat, orang yang mengkhianati engkau hari ini. Apa firmanku? Yaitu orang yang berbuat khianat itu yang akan mendapat malu. Jadi sekali lagi, hari ini kalau engkau diaibkan orang, engkau dikhianati orang, engkau difitnah orang, nanti suatu kali posisi itu akan dibalik sama Tuhan. Tenang aja. Yang penting saudara hari ini tetaplah setia ya. Di dalam masa penantian jangan terpancing emosi, jangan marah ya. Jangan kalau dengar sesuatu yang buruk lagi saudara mulai panas hati. Enggak. Izinkan waktunya Tuhan yang akan membalik semua ini. Yang berbuat khianat, yang menfitnah hidupmu, itu yang senyatanya akan mendapat malu.
3 hal yang harus kita lakukan di masa penantian. Yang pertama, kita percaya. Yang kedua, yaitu tetap nantikan Tuhan dengan apa? Doa, ya. Yang ketiga, yaitu di Mazmur 37 ayat 34. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Lagi diulang lagi. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Hari ini terima kasih buat orang-orang yang jahat buat saudara. Saudara tidak perlu balas, selain nanti orang-orang yang jahat yang berkhianat buat saudara akan dipermalukan. Mereka kalau tidak bertobat juga akan dilenyapkan. Saya percaya ya, ayat kata dilenyapkan ini artinya gini, kalau dia masih terus menyakiti hidupmu, selain dipermalukan, mereka juga akan menuai apa yang mereka tabur. Pasti. Lihat aja pembalasan Tuhan ya. Jadi selain hari ini kita percaya, kita nantikan Tuhan dengan doa, dan kita tetap ikuti jalannya. Jangan sampai kita hari ini tidak mengikuti jalannya Tuhan, kita ambil jalan preman, jalan dunia, jalan yang pintas. Tetap ikuti. Kalau firman Tuhan berkata, tetapi dan tetap ikutilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa saudara? Tetap rela pikul salib sangkal diri, walaupun sudah berdoa, sudah puasa, sudah sumbang gereja, sudah pelayanan, tetap ikuti jalannya di masa-masa penantian ini. Selain percaya, di ruang tunggunya Tuhan tetap nantikan dengan doa. Dan di ruang tunggunya Tuhan tetap ikuti aturan mainnya Tuhan selama kita di dalam ruang tunggu. Saya dulu diingatkan Tuhan gini, kamu ada di ruang tungguku ya. Ruang tungguku itu ibaratnya di dalam satu ruangan itu akan ada banyak tulisan-tulisan. Saudara kalau lagi di ruang tunggunya dokter ya, saudara mungkin bisa lihat tulisan, harap pasien datang seberapa menit sebelum dipanggil, harap pasien mendaftarkan terlebih dahulu. Mungkin banyak peraturannya, harap pasien setelah ini langsung menuju kasir untuk mengambil obat, arahnya di mana. Sama di ruang tunggunya Tuhan. Ketika saya mengalami proses rumah tangga, saya membayangkan di ruang tunggunya Tuhan selalu ada tulisan, mungkin 4B ya. Tuhan selalu ingat ya Eli, buta, bisu, budek, bodoh. Buta, bisu, budek, bodoh. Itu ada di dinding-dinding. Mungkin saudara yang lagi ngalami keuangan juga banyak aturan mainnya Tuhan hari ini. Tetap setia, sabar, tetap percaya, ndak usah cari jalan pintas, hutang online ya. Mungkin itu tetap ikuti jalannya. Jalan majumu harus bercucuran air mata, Eli, ndak apa-apa. Dan kita percaya, yuk lihat ya ayat berikutnya lagi, kita buka bagaimana ketika kita ada di ruang tunggunya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita tahu di ruang tunggunya Tuhan, tadi percaya aja sudah Tuhan, nggak usah capek, sudah toh hasilnya dilipat kok saudara. Mungkin pergumulanmu 5 tahun ya kali 5 nanti hasilnya ya. Tuhan lagi catat orang yang sudah ada di ruang tunggunya Tuhan 5 tahun, nanti hasilnya dikali 5. Orang yang ada di ruang tunggunya 10 tahun, nanti hasilnya juga dikali 10. Tenang aja saudara, semua ada dalam penilaian Tuhan. Di dalam ruang tunggunya Tuhan itu semua jeripayamu tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya yuk kita harus setia aja. Jangan keluar dari ruang tunggunya Tuhan sehingga engkau masuk di ruang tunggunya cara hidup kita sendiri, ruang tunggu yang kita ciptakan sendiri. Di mana ruang tunggu yang kita ciptakan sendiri tidak ada Tuhan, maka hasilnya pasti mengecewakan. Saudara tidak akan lihat banyak janji Tuhan, saudara tidak akan lihat pemulihan yang indah nanti. Malah sebaliknya, akan banyak malapetaka, bencana yang akan menimpa saudara dan saya. Yuk kita baca sama-sama ya. Di Mazmur 69 ayat 6 sampai 7 ya. Mazmur 69
Diulang lagi nih, ayat 6 sampai 7. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan hari-hari ini. Semuanya akan terlihat jelas. Makanya kita hari ini di ruang tunggunya Tuhan tetap melakukan apa yang aturan main Tuhan. Tetap ikuti jalannya. Jaga hatimu, jaga mulut, jaga pikiran, ya. Jaga yang namanya telinga, semua harus dijaga. Dan lihat ya, janganlah, diulang ayat 7, mendapat malu oleh karena aku, orang-orang, diulang lagi, yang menantikan Engkau ya Tuhan alam semesta. Janganlah kena noda karena aku, orang-orang yang mencari Engkau. Hari ini kita lompat lagi, saya bahas di Mazmur 69 yang tidak keluar dari Mazmur 69 ya. Perenungan hari ini kita ambil di Mazmur 25 tadi dan Mazmur 69. Nanti saudara setelah selesai live ini saudara bisa ulangi dan saudara bisa merenungkan betapa Tuhan yang kita nanti-nantikan. Ini Tuhan yang dahsyat. Saudara tidak akan lagi panik menghadapi kehidupan selama kita tetap setia di dalam ruang-ruang tunggu. Masa penantian, setia aja. Mazmur 69 ayat 14 sampai 15 ya. Mazmur 69 ayat 14 sampai 15. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Nah itu tadi ruang tunggu harus berdoa. Pada waktu Engkau berkenan ya Allah, dan kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia. Ada dua hal yang hari-hari ini sedang Tuhan lakukan ketika kita ada di masa penantian. Apa yang tidak pernah Tuhan hilangkan dalam hidup saudara dan saya, yaitu kasih setia Tuhan yang besar. Pertolongan Tuhan yang setia. Kalau pertolongan Tuhan setia, hari ini tidak usah takut di masa penantian. Pertolongan Tuhan pasti datang, pasti. Berbicara kata setia, saudara perlu garis bawahi. Kalau dia berkata, nak, aku pertolonganku itu setia, berarti hari-hari ini dia tetap setia memberi pertolongan di tengah masa yang tersulit. Kalau kasih setianya besar, garis bawahi kata besar, maka keuanganmu yang besar itu tidak akan bisa mengalahkan kasih setia Tuhan yang besar. Usahamu sepi, PHK, kanker, pasangan hidup yang selingkuh, anak-anak berontak yang membuat kita hari ini pusing tujuh keliling melihat fakta. Mulai hari ini rubah mindset. Di ruang tunggunya Tuhan kita akan melihat kasih setia Tuhan yang jauh lebih besar dari masalahmu. Sekalipun engkau berkata gini, Bu Eli, masalahku itu Goliat. Yang tak hadapi bukan lagi masalah biasa, Bu Eli. Masalahnya sudah kelasnya raksasa. Sementara saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk melakukan sesuatu. Masalah kewajiban saya yang di depan, hutang saya besar. Sementara hari ini diperhadapkan kenyataan saya di PHK, saya sudah tidak punya kemampuan untuk lagi bisa membayar hutang. Saya tidak punya kemampuan untuk bisa hari ini berdiri menghadapi anak-anakku, menghadapi suamiku, menghadapi istriku, menghadapi resesi ini. Aku tidak pernah punya kemampuan. Tapi Tuhan berkata, nak, tetap ingat, di dalam hidupmu, sesulit-sulitnya hidupmu, seberat-beratnya masalahmu, itu semua hanya biasa-biasa saja. Ketika engkau sadar bahwa kasih setiaku yang besar, bukan hutangmu yang besar, bukan problem rumah tanggamu yang besar, tapi kasih setiaku yang besar. Bahkan pertolonganku akan setia. Lihat ya kata-kata berikutnya. 15.
lepaskanlah aku dari dalam lumpur. Orang lumpur itu sudah sulit, saudara. Mau saudara bangkit, saudara terpuruk lagi. Saudara bangkit, lihat fakta buruk lagi. Tapi terus percaya, terus setia. Tuhan berkata seperti ini, supaya jangan aku tenggelam, ya. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Kalau saudara lihat, ya, ini problem yang dihadapi tidak mudah. Lumpur, air yang dalam itu berarti saudara terasa mau tenggelam. Ya, sama. Lumpur, saudara mau keluar, tidak bisa. Karena saudara menghadapi satu tantangan, tekanan yang membuat dengan kemampuanmu keluar dari lumpur, engkau tidak sanggup. Saudara, mungkin hari ini air yang dalam itu kelihatannya akan membawa hidupmu arahnya ke bawah. Saudara, mungkin iblis bilang gini, bangkrut, ancur Mina, ancur sudah. Hancur, madesu, masa depanmu suram. Mungkin kita hari-hari ini menghadapi orang-orang yang membenci saudara tanpa alasan. Saudara difitnah, saudara dibuat orang iri hati, sehingga engkau yang tadinya namanya baik, engkau dikotori karena orang iri hati punya modus, punya motivasi untuk menjatuhkan hidupmu. Orang mulai sebarkan fitnah, orang mulai sebarkan kebencian atas hidupmu. Hari ini percayalah, kalau itu salah satunya saudara dan saya, berarti firman Tuhan ini buat kita. Kita hari-hari ini tuh firman Tuhan tetap berkata gini, tidak usah takut, ya, karena engkau tetap dalam ruang tungguku. Yang pasti, kalau berbicara tadi lumpur, engkau pasti bisa keluar, bukan dengan kemampuanmu, tapi nanti pertolonganku, tanganku yang akan tarik engkau keluar dari lumpur. Kalau ada orang yang membenci hidupmu begitu banyak dan kau mungkin merasa kau sudah melemah, percayalah, nanti tanganku sendiri yang akan membela hidupmu. Aku yang akan mengangkat engkau. Engkau tidak akan selamanya aku izinkan ada di bawah. Karena ayat 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka aku akan meninggikan engkau pada waktunya. Tidak selamanya hidupmu dibiarkan difitnah orang, dikhianati orang, dibenci orang. Suatu kali tangan Tuhan itu pasti akan membawa hidupmu naik. Pembelaan Tuhan akan dibalik. Itu tadi. Yang ketiga, dari air yang dalam, serasa hidupmu arahnya ke bawah. Aduh Tuhan, aku tidak bisa ngapa-ngapain di tengah air yang dalam. Kelihatannya ini bakal tenggelam, bakal hancur. Tapi hari ini Tuhan berkata 3 hal. Nak, ingat ya 3 hal. Kalau itu terjadi, maka yang perlu engkau ingat bahwa yang pertama, kasih setiaku jelas lebih besar. Di tengah lumpur, di tengah air yang dalam, di tengah engkau difitnah, dikhianati orang, kasih setiaku jauh lebih besar dan pertolonganku setia. Tenang aja, ya. Suami pasangan hidup kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia menyertai saudara di tengah masa yang sulit ini. Yang ketiga, yaitu kelepasan yang Tuhan jamin. Kelepasan yang sudah terjamin, kelepasan Tuhan yang terjamin. Pasti kita keluar lumpur, kita pasti bisa melewati air yang dalam, kita pasti bisa melewati orang-orang yang membenci hidup kita. Percayalah, yang penting saudara setia aja. Hari ini kita pasti sudah dijamin. 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama tadi apa, saudara? Kok sudah lewat ya jamnya ya, jam 7. Oh enggak sih, belum. Yang pertama yaitu kasih setia Tuhan yang besar. Yang kedua, pertolongan Tuhan yang setia. Yang ketiga, ada kelepasan. Nah, 3 hal ini yang menyertai kita di tengah masa-masa penantian. Makanya setia aja. Jadi kasih setia Tuhan, ya, pertolongan dan kelepasan. Yuk kita lihat. Kita lihat ayat-ayatnya di Mazmur 69. Bu Eli, kalau menikmati kasih setia Tuhan itu apa, Bu Eli, hari-hari ini? Saya ini lagi susah, benar-benar susah. Jangan pernah berkata susah. Nanti hidupmu susah. Tapi hari ini berkatalah, aku diberkati seperti doa Yabes, ya. Aku diberkati, ya.
Diberkatilah aku limpah-limpah, diperluas daerahku. Kiranya Tuhan itu sudah menyertai, melindungi aku, sehingga tidak ada malapetaka, kesakitan yang akan menimpa aku. Itu mulai diucapkan ya tiap hari. Nggak usah pusing dengan masalah, nggak usah doa seperti Yabes, nggak pernah doa minta Tuhan sembuhkan aku, nggak. Tapi dia selalu berdoa karena dia tahu doa itu yang besar kuasanya, yaitu ketika saudara mengaminkan doa-doa yang luar biasa. Jangan meremehkan doa, karena doa itu bisa menghentikan semua hal yang buruk. Makanya hari ini doanya ya, selain doa Bapak kami, ditutup aja doanya. Doa apa? Yabes. Tuhan, Engkau berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku, aku menikmati penyertaan perlindungan Tuhan yang luar biasa di tengah masa sukar, sehingga tidak ada kesakitan malapetaka yang bisa menimpa hidupku. Itu salah satu bentuk doa yang kita hari-hari ini naikkan. Yuk kita baca Mazmur 69 ayat 17. 2 pembahasan ayat lagi kita selesai. Kita percaya dengan apa yang saudara ucapkan hari-hari ini bukan lagi masalah. Saya kalau ketemu orang ditanya gimana suamimu, selalu saya bilang gini, luar biasa, suami limited edition yang luar biasa. Suamiku ada di tangan Tuhan, dia jatuhnya sekarang ada di tangan Tuhan. Apapun yang sedang jatuh dalam hidupmu, saudara tidak perlu panik karena jatuhnya. Kalau saudara hari ini ada di ruang tunggunya Tuhan, itu jatuhnya di tangan Tuhan. Selingkuh jatuh di tangan Tuhan. Jadi suami yang baik, istri yang baik, tenang aja. Kalau sudah waktunya Tuhan, kan Tuhan itu tidak pernah menjanjikan yang buruk. Kalau Tuhan kan tidak bilang gini, selingkuh, brengsek, enggak. Kalau bersama Tuhan, selingkuh akan menjadi indah. Selingkuh akan ditutup janji Tuhan. Satu orang dipulihkan, seisi rumah dipulihkan. Satu orang selamat, Eli. Ketika engkau selamat dalam ruang tungguku, engkau tetap setia di dalam masa penantian. Maka satu orang pulih, Eli, karena engkau pulih, karena engkau setia di dalam masa penantian. Maka satu orang pulih, maka seisi rumahmu pasti pulih. Itulah janjiku. Hari ini engkau bangkrut dan engkau mulai ada masuk dalam masa penantian di ruang tunggunya Tuhan, maka bangkrutmu jatuh di tangan Tuhan. Kalau bangkrut jatuh di tangan Tuhan, maka bangkrut bukan ditutup dengan memalukan. Bangkrut bukan ditutup dengan krut, tapi bangkrut akan ditutup dengan berhasil beruntung. Bukan krut, tapi tung. Itu yang pasti terjadi. Jadi jangan mau diintimidasi iblis. Tiap kali iblis berkata, nih bangkrut kan, faktanya bangkrut kan. Dulu saya digituin sama iblis, faktanya mana kan, Pak Nyoto ndak setia kan, Pak Nyoto lihat tuh error, Pak Nyoto. Tapi waktu saya mengerti firman, saya selalu melempar iblis. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang menjadi dakwanya iblis. Kita ini selalu putus asa karena kita itu selalu didakwah, dihakimi oleh iblis bahwa kita ini korban masalah. Kita ini divonis sama iblis bahwa masalah itu bencana. Makanya kita nggak bisa lihat sesuatu yang baik di depan. Tapi hari ini kalau iblis mulai mendakwah hidupmu, dia mengintimidasi hidupmu bahwa engkau kasihan delu, engkau korban suami selingkuh, engkau korban usaha yang bangkrut, engkau korban istri yang selingkuh, dan sebagainya. Maka kita hari ini perlu lempar firman. Kenapa saya ajari seperti itu, saudara? Ini firman Tuhan yang perlu saudara ngerti hari-hari ini. Yuk, kita ini perang loh, saudara. Bukan perang lawan masalah loh, tapi perang melawan segala tipu muslihat iblis. Saudara harus pinter-pinteran. Tuhan cuman mengingatkan hidup saya. Hari ini Tuhan bilang gini, nak, kalau kamu perang, ini kata kuncinya. Karena firman Tuhan berkata gini, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia yang akan kabur. Setiap kali iblis lempar sesuatu, saudara tidak lawan iman yang teguh,
Malah saudara dibilang kasihan deh lu. Ya kasihan Tuhan, aku memang malang. Selama menikah aku gak pernah dicintai Tuhan. Aku hidup di sia-sia. Aku harus kerja banting tulang sementara itu si brengsek hidup sama pelakor. Tuhan, buat apa orang seperti itu hidup? Nah itu saudara yang salah. Saudara akan dicoret sama Tuhan, gagal total. Tapi hari ini yuk kita perang saudara. Setiap kali iblis lempar fakta, saudara harus lempar iman yang teguh lewat firman. Kalau itu saudara lempar, maka dia yang pusing, capek deh. Dia yang akan kelimpungan. Karena firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari, dia akan kabur. Tapi pada faktanya, waktu saudara dilempar fakta yang buruk, saudara yang kabur, saudara yang mundur. Saudara bilang ini malangnya nasib, bangkrut, sepi utangku. Ya apa Tuhan, aku tidak diomongi saudara, aku syukur, tokomu bangkrut, wapok. Kalau itu jadi pemikiran saudara, maka itu yang akan menimpa saudara. Makanya hari ini yuk perang aja, lempar aja. Kalau dilempar fakta, saudara tidak perlu takut. Katakan enggak, aku percaya hari ini bangkrut bukan krut, tapi bangkrutku akan beruntung, hidupku selalu dibawa berhasil. Karena janji Tuhan, hidup orang benar arahnya selalu naik jadi kepala. EGP itu benar. Kalau iblis lagi lempar fakta bahwa suamimu, istrimu tambah parah, bukti foto ketika saya juga bertahan, hari itu foto-foto datang saudara. Fakta-fakta orang kepo datang, memberikan saya bukti, ini suamimu. Dan fakta itu selalu berbicara gini, bodoh amat lu setia lu, bodoh amat. Toh kamu juga sudah tidak dibuat dia balik setia dan sebagainya. Tapi hari itu ketika saya mengerti firman, saya lempar balik. Saya cuma bilang gini, iblis semua akan ada waktunya. Hari ini aku dalam masa penantian karena anggur manisnya Tuhan yang sedang saya nantikan. Anggur manisnya Tuhan tidak ada beli di dunia, tidak ada saudara. Saudara mau belajar ilmu apapun untuk menarik hati suamimu ya. Khususnya ibu-ibu, saya cuma beri tip pesan. Jangan seperti cara dunia membuat suamimu bahagia, happy. Tapi engkau melawan kebenaran, ini akan dicoret juga sama Tuhan. Hari ini percayalah, dengan apa yang kita lakukan hari ini, percayalah kita sedang menantikan anggur manisnya Tuhan. Engkau sabar hari ini bukan perkara sia-sia. Karena anggur manisnya Tuhan dalam rumah tangga kita nanti di dunia itu tidak ada saudara. Mau beli, mau belajar untuk menciptakan anggur yang manis, itu tidak ada dengan cara manusia. Tapi hari ini percayalah, cara dunia itu semua sia-sia. Hari ini tidak usah pakai detektif untuk memulihkan rumah tanggamu. Tidak usah hari ini sampai saudara ya, yang saya sering ngomong, ada banyak orang sampai overdosis ya, permak muka, semuanya dipermak supaya kelihatan muda 20 tahun, malah mukanya aneh nanti. Nah ini cara yang sia-sia. Saudara bukan bersaing dengan pelakor, saudara bukan bersaing cantik-cantikan muda-mudaan dengan wanita tobat, tapi saudara hari ini tahu musuh yang utama adalah iblis. Hari ini lempar aja iblis, iblis, Tuhanku dahsyat. Aku hari ini nunggu anggur manisnya Tuhan. Aku tidak mau cari di dunia, tidak ada. Anggur manisnya Tuhan itu selalu yang terbaik. Nanti pemulihannya akan langgeng, pemulihannya ngalang-ngalai orang pacaran. Kalau dengan dunia, mungkin itu bisa, tapi itu sesaat. Nanti hilang lagi, habis lagi anggurnya, habis lagi. Tapi bersama Tuhan ketika pemulihan anggur yang manis buat rumah tangga, maka engkau akan lihat pemulihan ini akan bahagia. Bahkan bonusnya sampai anak cucu. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat, jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut kebaik rahmatmu yang besar.
Jadi hari ini kita menantikan kasih setia Tuhan yang besar karena Dia akan menjawab dengan kebaikan. Dia akan menjawab dengan perhatian, ya. Lihat, berpalinglah kepadaku, itu artinya Tuhan sedang mengarahkan perhatiannya kepada saudara. Tenang aja. Di tengah ruang tunggunya Tuhan hari ini ada kebaikan, ada perhatian yang matanya lagi tertuju buat saudara dan saya, dan rahmat-Mu yang besar. Wow, keren ya saudara. Makanya hari ini yuk sabar, setia, nikmati kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Apakah ketika saya mengalami proses 13 tahun, Tuhan itu tidak memberi kebaikannya dari hari ke hari? Oh sangat, sangat. Perhatiannya buat saya sampai kadang-kadang saya bilang ini, Tuhan tuh kok yang ngerti isi hati saya. Tuhan tuh tahu sebelum saya mikir aja, Tuhan sudah siapkan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberikan apa? Rahmat yang besar. Wow, keren ya saudara. Yuk lihat berikutnya. Pertolongan yang setia. Buka Mazmur 69 ayat 18 sampai 19. Satu ayat kita akan selesai. Mazmur 69 ayat 18 19. Jadi yang pertama tadi gampang ya. Di ruang tunggunya Tuhan ada kebaikan, ada perhatian, ada rahmat yang besar. Jadi itu kasih setia Tuhan jelas lebih besar dari hutangmu, dari masalah apapun, karena kebaikan, perhatian, rahmatnya yang besar itu ada di masa-masa penantian ini. Jadi setia aja. Yang kedua, yuk kita baca. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesat, segeralah menjawab aku. Tuhan tahu kalau saudara sedang nyesek di masa penantian. Makanya hari ini Tuhan bilang gini, nak, lega, aku lo sudah ambil beban letih resumu, tenang aja ya. Kalau semakin nyesek nanti iblis akan lempar fakta terus. Makanya kita hari ini lempar iman yang teguh. Dilempar fakta, lempar iman yang teguh. Lempar fakta, lempar iman yang teguh. Lempar fakta buruk lagi, lempar iman yang teguh. Yuk kuat-kuatan. Iblis pasti kabur. Dia yang capek ya saudara. Hari ini jangan pernah ngomong capek. Orang capek itu sasarannya iblis. Tapi hari ini kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya ya. Ada kan lagunya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Itu kenapa? Karena kita lempar iman yang teguh. Saudara tidak akan buat iblis kabur kalau saudara tidak lempar iman yang teguh. Sejak saya mengalami proses, saya selalu ingat dua hal yang membuat iblis lari. Firman Tuhan, tunduk kepada Allah, iman yang teguh. Itu tadi, orang yang tunduk kepada Allah itu orang yang mengikuti jalannya Tuhan. Tidak ada kata lain. Tuhan hari ini bercucuran air mata, ya sudahlah, rela menderita, tidak apa-apa sudah. Hari ini aku difitnah, tidak apa-apa Tuhan. Hari ini aku dikhianati, tidak apa-apa Tuhan ya. Berikutnya yuk kita lihat 19. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jadi pertolongan Tuhan itu setia. Karena yang pertama, Tuhan itu tidak sembunyi. Itu tadi, janganlah sembunyikan wajahmu. Yang kedua, Tuhan segera menjawab kita. Yang ketiga, Tuhan segera datang untuk menebus dan membebaskan kita. Jadi di tengah ruang tunggunya Tuhan, Tuhan itu tidak sembunyi loh saudara. Yang kedua, Tuhan pasti segera menjawab. Tenang aja, ada waktunya Tuhan. Yang ketiga, dia juga segera datang, yang on the way. Yaitu apa? Dia menebus dan membebaskan saudara dan saya. Itu sebabnya kalau berbicara pertolongan setia, tenang aja. Dia segera menjawab, dia segera membebaskan, menebus saudara, dan dia tidak pernah menyembunyikan wajahnya. Ini fakta. Jadi realitamu boleh hancur, tapi kebenaran firman ini yang harus saudara pegang teguh. Realita faktamu tidak bisa menghancurkan hidupmu. Justru kebenaran firman yang kita baca, yang kita yakini hari ini, pagi ini, itu pasti memerdekakan setiap kehidupan saudara dan saya dari masalah apapun. Jadi hari ini yuk
kita berdiri teguh, makanya makin banyak firman, makin banyak bisa lempar iman yang teguh. Makin banyak firman yang saudara tahu, saudara makin lempar. Ini bisa dibuat saudara, buat lempar fakta. Waktu faktanya buruk, engkau bilang gini, enggak, kebaikan Tuhan, luar biasa, rahmatnya besar, perhatiannya besar. Walaupun hari ini suamiku enggak mencintai aku, tapi kebaikan Tuhan, perhatian Tuhan, rahmat Tuhan sudah lebih dari cukup. Hari ini mungkin engkau susah keuanganmu, hari ini toko sepi, ada banyak orang yang WA saya, DM saya, Bu Eli tolong bantu saya, masalah hutang, masalah usaha sepi, tolong. Saya cuma bilang ini, tetap tenang, tetap mengucap syukur. Itu saudara lempar, aku tidak takut karena Tuhanku tidak akan sembunyi. Tuhanku segera menjawab aku untuk melunasi hutang-hutangku, dan Tuhan juga akan segera datang untuk menebus, membebaskan aku dari setiap masalah. Lempar saudara, amin. Yang terakhir, yuk, kelepasan. Mazmur 69 ayat 30 dan 34. 30 dan 34. Mazmur 69 ayat 30 dan 34. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Jadi kalau Tuhan itu berjanji memberi kelepasan, ya, 3 hal di mana kelepasan Tuhan sudah dijamin. Yang ke-34, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Mungkin hidup kita hari ini bilang, aku sedang tertindas Tuhan, sakit Tuhan, aku sepertinya orang yang miskin, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang miskin itu sudah tidak berdaya. Saudara mau ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Itu gambaran orang miskin. Sudah miskin, sakit, tertindas, seperti orang yang ada di dalam tahanan. Ya, kita hari-hari ini yang sedang mengalami masa tersulit, ini sedang kita hadapi. Saudara menghadapi ini tidak perlu keluar dari ruang tunggunya Tuhan. Setia aja, karena setia itu nanti hasilnya spektakuler. Yang pertama, Tuhan menyelamatkan orang tertindas dan kesakitan. Tuhan melindungi orang yang tertindas dan kesakitan. Tuhan pendengar yang baik bagi orang miskin. Wow. Itu sebabnya apa yang Tuhan akan lakukan di ruang tunggu kalau kelepasannya sudah terjamin. Dia menyelamatkan, dia melindungi, dan dia pendengar. Itu tadi, sebab Tuhan mendengarkan orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Jadi kita tidak perlu takut, ya. Kita percaya Tuhan tidak pandang hina kita yang ada dalam tahanan. 4 hal. Pertama, Tuhan menyelamatkan orang tertindas dan kesakitan. Yang kedua, Tuhan melindungi orang tertindas dan kesakitan. Yang ketiga, Tuhan pendengar orang yang miskin. Yang keempat, Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang ada dalam tahanan. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jadi kuat. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hari ini, yuk kita berperang, belajar untuk melempar iman yang teguh. Supaya yang namanya iblis, kalau kita lemah, dia tidak akan pernah menjauh. Iblis itu puteri kita terus loh setiap hari. Dia keliling cari celah. Begitu ada celah, dia akan masuk terus. Waktu kita menghadapi fakta, kita mulai khawatir, takut, maka kita sedang membuka jalan buat iblis kasih bahan. Ini loh iblis cobai aku. Itu tanpa saudara sadar. Waktu engkau lemah, engkau depresi, engkau terpuruk, engkau kecewa, maka engkau sedang memberi bahan oleh iblis untuk mencobai saudara. Tapi waktu kita hari ini kuat di masa penantian, karena 3 hal yang saudara yakini, Tuhan itu pasti memberi jaminan kelepasan. Tuhan itu kasih setianya besar. Tuhan itu pertolongan setia.
Tuhan itu kelepasannya terjamin, maka itu yang kita lempar kepada iblis. Percayalah, di masa penantian ini, waktu saya praktek firman, justru masa penantian 13 tahun tidak membuat saya terpuruk, tapi saya berjalan makin lama, makin kuat seperti burung Raja Wali, dengan terbang tinggi di atas badai. Badai tambah besar, saya tidak pernah berjalan di bawah badai. Badai tambah besar, saya hidup selalu di atas badai. Wow, jadi Raja Walinya Kristus. Selamat menjadi Raja Walinya Kristus. Selamat berjuang ya. Raja Wali Kristus, tunas-tunas kerajaan Allah. Hari ini yuk, musuhmu yang terbesar iblis akan kabur, akan lari dari hidupmu, dan Tuhan ganti yang akan memberkati hidup saudara dan saya berlimpah-limpah. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi ini perenungan firman yang menjadi rema. Di mana di masa ruang tunggumu kami tidak perlu takut. Yang penting kami berjalan di dalam tracknya Tuhan. Kami tetap hari ini percaya. Kami tetap menantikan Tuhan dalam doa. Dan kami tetap ikuti jalanmu. Kami tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri dengan dosa, kompromi dosa. Tapi di dalam ruang tunggunya Tuhan selalu yang kami ingat tempelan-tempelan yang ada di dinding, bahwa kami harus menjauhi dosa, kami harus buang dosa, kami tidak boleh nyaman dengan dosa, kami harus buta, bisu, budek dan bodoh menghadapi fakta apapun. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Setiap pergumulan kami, baik keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, anak-anak, masa depan, kami sudah berserah penuh. Kami sabar setia menantikan waktunya Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, berkati juga hambamu Tuhan yang akan melayani di penjara dan akan melayani di Semarang Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada. Terima kasih Bapa, biarlah berkat, angkat tangan saudara, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya ya. Disimpan ya Mazmur 69 ini buat perang-perangan saudara. Setiap nanti kalau saya khotbah disimpan semua. Ini primbon buat senjata untuk melawan tipu daya iblis. Tuhan Yesus memberkati.